Oke, kembali lagi kita di Micis Mikrofon Recis. Nah, hari ini kita kebetulan bawa topik yang spesial di first project podcast kita, ya kan? Yes. Kita bakal ngebawain Back to School. Back to school. Iya, jadi banyak nih yang berubah nih. Kenapa itu juga kita sebut dari first project, ya kan? Kenapa nih? Karena kalau misalnya kalian lihat Micis sempat vakum lama. Iya. Dan kita akan kita kembali dengan angkatan-angkatan baru. Jadi sekarang mengisinya adalah 66, 67, 68. Iya. Dan sekarang Micis udah jadi ekskul, guys. Dan udah banyak banget anggota-anggotanya. Dan oh iya, kita lupa. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Kita salah satu bagian dari ekskul ya. Jadi gua Ale, gua dari kelas 12 IPS. Gua JJ dari kelas 12 IPS juga. Gua Vio dari kelas 11-6. Gua Mimi dari kelas 11-3. Iya, Dan di sini kita nggak berempat doang ya. Ini di belakang layar nih banyak part of ekskul Micis yang menemani kita, dan juga ada di belakang layar di sini ada Kak Jere. Ada Kavi ya. Iya, dan juga ada Kak Cynthia. Nah, tapi kita kekurangan satu orang nih. Iya, ada. Dua Bian harusnya. Iya, emang dia tuh memang family man ya. Dikit-dikit ini. Jadi Idaman. Bener. yes. Oke. Ngomong-ngomong di belakang ada Pak Agung juga. Iya, ada Pak Agung juga. Halo Pak Agung. Ini gemes di kamera, pengen gue balik biar bisa lihat mereka dada-dada. Tapi nggak bisa, akhirnya bakal Iya. sama kita semua. Nah, terus di sini juga ini kita nggak sendiri karena kita juga diliatin di backstage ada beberapa kakak-kakak alumni kita yang juga nemenin kita di syuting recording kali ini. Karena memang Micis ini luar biasa ya, teman-teman semua. Kekeluargaan banget. Kekeluargaan. Apalagi kita baru balik lagi ya kan. Yes, kita udah kembali lagi dengan Micis Podcast. Nah, kan kita nih di SMA nih kan. Apa nih masa-masa menurut kalian yang suatu hal deh yang nggak boleh kita lewatin nih? Oh, gue di SMA tuh harus begini gitu. Bener banget. Apalagi temanya back to school ya, Le. Iya, Coba back dong to dari lu school. dong, Le. Yang jelas gak boleh lewatin make a friendships dong. Bener banget. Banyakin teman, biar Harus seru. baikin relasi, baikin ngumpul, karena masa SMA kapan lagi ya kan? Apalagi banyak yang bilang masa SMA best part of the life. Oke. Asik. Gimana yang kelas 11 udah nih fun-fun aja nih pertemanan? Fun dong. Fun. Kita fun banget. Fun ya, banget kita. Masih fun ya? Fun, masih fun. Kita juga masih Kita juga fun, kita juga masih fun. Masih fun. Soalnya ada Masih fun. pressure ya. Agak tegang. Aman. Aman. Bisa. Iya. Kalau dari Kak Jiji sendiri gimana nih? Ya kebetulan kalau misalnya kelas 12 kali ini ya walaupun masih aman-aman tapi tetap agak panik dikit ya kan, tapi nggak apa-apa, masih enjoy karena banyak banget sebenarnya kelas 12 tuh nggak serumit itu, banyak banget aktivitas yang masih bisa dilakuin bareng-bareng, apalagi friendship masih banyak banget yang bisa kalian jalani nantinya, bener banget kan? Dan kalaupun kita narik garis gitu ya, sebelumnya di kelas 11-10 juga udah baik banget memoris-memoris yang udah dibuat gitu, udah baik banget kenangan-kenangan yang dibuat. Apa tuh like, kenangan? Aduh. Ada yang mau di-share kan? Apa datang-datang ke Sweet Seventeen? Aduh, jangan bahas itu. Nah, tapi Banyak banget. yang terlalu banyak menurut kami kenangannya. Jadi gimana sih caranya buat pede gitu? Kan kalian-kalian kan mau friendship kan banyak, gitu, relasi-relasi Keren kan banyak. banyak. Ada tipsnya nggak? Kita lihat nih ya, dari KJJ hari ini yang sangat amat shiny, shimmering, splendid kita lihat. Oh, boleh saya sebenarnya itu. Iya kan? Lu kan bisa dibilang spesial dari yang lain nih Kak Jay. Gimana sih? Lu selalu confident gitu. Iya. Sebenarnya Skill dong. itu confidence itu kuncinya dari diri kalian sendiri. Kalian harus pede, kalian harus percaya sama diri kalian sendiri kalau misalnya kalian tuh bisa. Jadi jangan ada rasa malu gitu ya kan. Karena kalau misalnya lu malu, otomatis lu bakal kayak bye. Lalu harus kayak ngasih tahu ke orang kayak apa aja pikiran-pikiran tuh harus lu sharing ke orang, jangan malu untuk ngelakuin itu semua. Ya kalau misalnya dari kalian sendiri gimana? Gimana Kalau nih? gue sih intinya adalah jangan pernah dengerin kata orang lain ya. Just be yourself, karena yang dapat menjadi diri kalian sendiri ada diri kalian sendiri. Benar. Dan jangan pernah menjadi diri orang lain demi kalian bisa kayak diterima oleh teman-teman kalian, atau mungkin karena kalian takut dibully. Jangan, tetap menjadi diri kalian sendiri. Karena kalau orang sayang sama kalian, dia akan menerima kalian apa adanya. Aduh. Udah sayang-sayangan nih. Ih, kok sayang-sayangan gitu sih? Sayang-sayangan nih. Iya, ngomong-ngomong sayang-sayangan nih. Kita Kenapa lihat nih? kisah cinta SMA-nya. Salah orang Aduh, lagi. Salah orang. Salah orang. Gue pulang duluan ya. Kalau ngomongin ginian gue pulang duluan. Jangan dong. Gimana nih? Kita coba dari yang paling sibuk sendiri nih tentang love life. Apa sih sibuk-sibuk love life? Love life lu gimana sih, Le? Modusnya cowok deh. Aman? Modusnya Aduh. nih. Tolong Kalau- dong spill dikit dong. Kalau modus recisian mah sama. Kalau gue sih ya,
Nih, kalau misalnya ini izin toilet nih. Izin Pak, toilet. Bu, izin toilet. Set, lewatin kelas doi, pelan-pelan dikit, ngintip. Atau kadang sih agak ini dikit, woi gitu kan gitu. Agak brutal ya Agak kali ini brutal, ya. woi gitu. Tapi kalau misalnya bahas tentang love life, kejadian lucu nih, Le. Apa tuh? Tolong dong, jelasin dong. Ini kira-kira kebanyakan love life akhir-akhir ini tuh didapat dari mana? Tadi kan udah kelas, ini lebih wow lagi. Coba kalian bisa tebak Aku nggak mau nih? tebak. Dari Dari live mana? in. Bener Kok banget. langsung ketebak? Kenapa bisa ketebak gitu? Karena nih Soalnya kan kita juga pernah live in Oh ya. iya, kita juga pernah live Itu juga ada beberapa tapi dikit. dikit. Dan jujur di Cuman yang deket doang nggak sih? Gak banyak yang cinlok. Terus gue Iya. denger nih dari angkatan 66 ini kayak Ada yang banyak nih. ada banyak nih. Ada banyak banget ya. Terlalu teman. banyak ya. Terlalu banyak. Kita kaget pulang-pulang ke sekolah. Kok nih orang sama nih orang gitu ya. Terus Asal serunya lagi, tadinya nggak kenal. Kalau cinloknya tuh udah dibarengin sama date berdua gitu. Oh my God. Malioboro, karena kita kan ke Jogja kan. Iya. Malioboro Pulang live in. midnight. Enggak midnight kok guys. Midnight. Pulang live in ke Malioboro. Loh kok udah berdua gitu. Oh ya, kalian udah pernah live in? Kira-kira ada yang bertanya nggak tentang live in kelas kita tuh? Aku Iya. pengen nanya sih, aku dengar-dengar live in di kelas 11 ya berarti ya. Itu jaraknya lebih jauh. Kira-kira orang tuanya tuh kayak gimana? Ketat gak apa gimana? Kalau misalnya dari gue sendiri, orang tuanya kebetulan nggak kayak kita tuh bakal beneran ngerasain seru banget di sana karena bisa kayak banyak aktivitasnya, ngenalin culture ke yang lain-lain juga. Walaupun tetap masih sibuk, tapi kita tuh juga kayak disayang banget sama orang tua di sana ya kan, Le? Yes, bener banget. Terutama kayak orang tua asuh gua. Jadi kebetulan karena gue juga orang Jawa gitu ya, dan ini live in-nya di Yogyakarta. Jadi gue merasa kayak mudik sih jujur. Karena mungkin beberapa dari kalian mungkin kayak, aduh ntar gue diapain ya sama orang tua asuh gue gitu ya. Gue udah pernah takut sendiri serem berapa. itu kok, Enggak, pasti justru serem malah itu. kayak kita datang kayak, oh yaudah nggak apa-apa, istirahat dulu aja gitu. Terus kayak kalau pengalaman gue ya, nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau gue, Bu ada yang bisa saya bantu nggak? Terus kayak si ibunya kayak, gak usah Le, udah kamu main aja. Sama banget loh, Le, di gue Iya. juga kayak gitu. Pantes bisa cinlok ya. Iya, karena main-main. Ya, tapi sebenarnya gue agak sulit sih, soalnya rumahnya jauh banget. Lu emang rumahnya dekat? Apa? Deket-deket sih, tapi nggak bisa cinlok. Laki semua. Mohon maaf. Sedih banget. Laki semua. Gue cinlok sama siapa ya? Kan cinlok nih. Cinlok itu kan cinta lokasi. Gimana sih caranya kok mereka bisa tiba-tiba cinlok kayak gitu? Ujuk-ujuk cinlok tiba-tiba lu mempergokin mereka jalan berdua. Dari seseorang yang lingkungannya baur semua ya kan? Iya. Kebetulan tuh serunya kalau misalnya di sana tuh lu biasanya kalau misalnya mau ke meeting point itu bakal dijemput gitu pakai truk. Oh Nah, my jadi di God. situ juga kalian bakal ngumpul sama kelas-kelas lain. Nah, di situ mungkin bisa juga kenalan. Iya, mulai nggak sih? bonding. Terus truknya tuh beneran yang belakangnya tuh yang kayak kosong gitu loh. Itu truk apa ya namanya? Gue nggak tahu. Yang kayak Tonton militer ya? Tonton guys. Oh my God. Nggak segede itu sebenarnya. Tapi abis itu ya kayak apalagi jalannya naik turun, Ya, oh. mundur kanan kiri dikit kan nggak ngaruh kan. Nggak ngaruh. Apalagi siapa bisa. Iya bener banget. Walaupun jauh masih bisa didukung gitu. Yes. Cinta-cinta. Terus menurut kalian tuh cinlok tuh termasuk cinta buta gak? Kan gak mengenal situasi, Iya tuh. gak mengenal tempat, gak mengenal waktu. Bahkan kalian sendiri bingung kenapa mereka bisa cinlok. Teman-teman kita yang cinlok sih pada lanjut ya. Mohon maaf. Kita salah satunya bukan yang bisa cilok nih kebetulan. Iya. Tapi cinta itu buta nggak sih? Tergantung kayaknya, tergantung sama Tergantung. cintanya sih. Kalau di SMA sih ngambil ininya sih, manis-manisnya sih, sweet-sweetnya. Bener. Karena kayak bisa, ya gimana sih? Aduh gue susah nggak ada sini kayak. balance gitu. Jadi- Cinta sama sekolah tuh masih harus balance, walaupun sebenarnya cinta itu salah satu hal yang nggak bisa kalian lewatin banget. Apalagi udah SMA, karena bakal fokus banget ke depannya. Jadi kalau misalnya kalian bisa experience ya sedikit tentang cinta itu Iya. mungkin bakal lebih seru lagi. At ya least kan? kayak ngerasain gak sih lu kayak lu punya crush di sekolah terus lu jadi kayak seneng tiap lu ke sekolah atau lu kayak Ya, ada semoga motivasi aja gitu kan? motivasi. Lu kayak ada Harusnya tuh motivasi. Punya kelas tuh motivasi. Iya, betul. Bener. Ngomong-ngomong, kalau bahas tadi balance tentang cinta, tentang sekolah, kira-kira time management dari Kak Jeji sama Kali gimana nih tipsnya? Waduh, udah bahas time Time management. Bareng lagi kita. Perasaan tadi kita bahas yang seneng-seneng. Iya. Time Ini seneng management. kok, seneng kok. Time management gue kebetulan seneng nih. Oh, gimana tuh? Walaupun kelas 12 masih complicated sebenarnya, tapi time management gue kebetulan sejauh ini seneng banget karena gue tuh let it flow aja, walaupun emang masih
fokus sibuk sana sini sama pelajaran. Tapi gue tuh tipe anak yang kalau misalnya kayak ada tugas, gue otomatis prioritasin yang deadline-nya bentar lagi kan. Terus habis itu selain itu juga kayak kalau bisa gue kerjain pas istirahat, gue tuh bakal ngerjainnya pas istirahat gitu. Daripada di rumah, karena kebetulan siapa sih yang nggak mau nyampe rumah terus tidur? Sampai rumah tidur. Pasti kan kalian semua pengennya tidur kan? Nah kalau misalnya gue, karena gue ngerjainnya kayak langsung gitu, jadi gue masih bisa tidur, masih bisa santai-santai di rumah. Terus kalau misalnya yang deadline-nya jauh-jauh, mungkin kayak gue bakal ngelakuin itu bareng teman-teman gue. Kalau misalnya lu sendiri gimana nih, Le? Nah, kalau gue sendiri, gue yang namanya time management, gue buat yang namanya skala prioritas. Meskipun at the end of the day tergantung mood. Tapi tetap, kalian harus bikin yang namanya skala prioritas. Jadi kayak, kalau gue sih biasanya gue ngurutinnya dari yang mana yang kayak deadline, yang mana yang paling cepat, terus juga urgensinya gimana. Jadi gue biasanya gue kerjain yang deadline yang paling cepat sama yang kayak istilahnya apa ya, yang mana yang ngelibatin lebih banyak orang lah. Kayak tugas kelompok, tugas organisasi gitu-gitu kan, itu kan ngelibatin lebih banyak orang. Dan itu biasa lebih gue prioritasin dibandingkan yang buat tugas individu. Ale ini dilelah di pleaser banget. Bener. Aduh jangan gitu dong. Emang kalau lu pada gimana sih? Makanya, kalian gimana nih? Time management kita lebih ke senang-senang dulu. Iya, kita senang dulu. Masih seneng-seneng Soalnya banget. kita Masih santai. senang-senang. Masih kelas 11. Iya. Baik. Soalnya kita tugasnya nggak begitu banyak Iya, dan benar. kita bisa diskusi juga sama Benar, teman-teman benar, kita. benar. Karena kan kurikulum kita juga kan beda. Iya, Jadi kurikulum kita cara beda. belajar, kita kebanyakan kelompok. Beneran Iya, merdeka ya kelompok. berarti ya? Beneran merdeka Beneran kita. merdeka Kelompoknya ya? juga enak sih ya. Karena kita bisa milih teman sendiri, jadi kita sesuai sama cara belajar gitu. Iya. Make sense. Berarti kalau misalnya kayak gitu, berarti lingkup cara belajar kalian otomatis nggak beda jauh lah ya. Soalnya Iya, kan nggak beda jauh kan. dong. Iya. Kalau misalnya kita kayaknya banyak nih cara belajar Iya, nih. karena kita kurikulumnya kolonial kebetulan ya. Kan mereka merdeka, kami kolonial. Ngomong-ngomong tentang tadi tanya cara belajar, kira-kira cara belajar sendiri nih dari Kak Jeje sama Kak Ale gimana nih? Kalau misalnya dari gue sendiri, cara belajar itu gue kebetulan bukan tipe yang bisa belajar di rumah, tapi maksudnya nyampe sekolah, tiba-tiba gue menjadi orang paling pintar di bumi ini. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya di rumah mungkin gue masih santai. Tapi kalau misalnya, apalagi pas ulangan ya, kalau misalnya pagi-pagi nyampe sekolah tuh gue paling kayak minta tolong temen gue untuk ngejelasin apa aja yang udah dipelajarin. Jadi kayak presentasiin ke gue, karena gue tahu juga beberapa orang pasti ada yang belajarnya tuh dari yang cara ngejelasin ya kan, ngejelasin ke orang, makanya mereka bisa ingat. Nah kalau gue malah mendengarkan orang itu, jadi kita simbiosis mutualisme banget nih. Diskusi ya? Dan itu gue orang gue yang kayak memberitahu, karena kebetulan cara belajar gue tuh nyerocos. Gue tuh harus ngomong biar bisa apa ya yang gue pelajarin masuk. Jadi gue biasanya kalau di rumah kalau belajar ngomong sama tembok. Bener nggak? Bener nggak? Ale sama tembok, gua sama boneka. Kalau sama boneka gue takut bonekanya ikutan jawab. Mohon maaf. Kalau Mimi sendiri, Kalau gue mirip banget sama Kak Jeje, gue harus ngobrol sama orang lain biar gue paham. Gue dapat ide dari orang lain baru gue paham. oke. Jadi berarti ini kita simbiosis dong. Simbiosis Kita banget. simbiosis dengan cara Karena kita beda belajar. angkatan susah jadi. Iya, Iya, sih. iya sayang banget ya beda angkatan ya. Benar. Oh iya, sama ada satu yang harus di-highlight sih. Jadi selain cara belajar juga perlu tahu yang namanya waktu belajar kalian. Karena setiap orang tuh punya waktu belajar yang beda-beda. Ada yang kayak contoh aja gue, ini agak aneh tapi waktu belajar gue tuh jam efektif gue dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Oh my god, 3 pagi. Iya, makanya kebanyakan kayak, kan suka ada yang ngechat kan, Le gimana lu belajar dari mana gitu. Maaf aja, keburu tidur. Jadi istilah gue mindahin jam tidur gue lah kalau misal lagi musim ujian gitu. Karena emang jam efektif gue dari jam 9 sampai jam 3. Gue juga mindahin jam sih, tapi gue nyampe jam 2 doang. Jam 3 gue udah nggak kuat. Jujur gue biasanya gak tidur sih. Waduh. Justru enggak, karena kalau misalkan tidur kayak mungkin 2-3 jam, habis itu gue bangun lagi gitu. Yang penting gue ada tidurnya. Kalau kayak gitu gue takutnya tidur pas lagi ujiannya. Bisa. Kalau Kak Jeje gimana nih? Kebetulan gue biasanya kalau ulangan jam 7 tuh udah tidur deh kayaknya. Sampai ketemu besok pagi. Jadi kalau misalnya kalian ngechat gue tengah malam, nggak bakal ada yang jawab karena udah dalam mimpi. Boleh itu ya telepati ya. Telepati ya kan. Oh berarti lu belajarnya dalam mimpi ya? Bener. Oke, Nanti ada guru ngejelasin lu gitu di dalam mimpi. serem ya lah itu kebetulan, serem ya lah. Lucid dream. Belajar, ujian. Tadi kelas 12 nih. Apa nih untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius? Aduh. Jangan lebih serius. Udah kayak mau nikah ya? Mohon maaf. Setelah SMA lu
banyak optionnya. Bisa lanjut kuliah, mau kerja, atau mau nikah. Weh, Kebetulan kita berdua kuliah kan, Kuliah Lek? sih, Kita berdua iya. kuliah. Kuliah. Lu kok nekenin banget di nikah gitu sih? Aduh, bener. Jangan-jangan Nah, Kuliah dulu guys. oke. Biar Kira-kira gimana nih? apa nih? Persiapan kuliah yang sejauh ini udah kalian siapin? kebetulan berarti kita kayak bakal dapat dari dua point of view banget nih, karena kebetulan kita Ale sendiri nyari apa nih, Le? Kuliah di mana nih, Le? Kalau gue pengen ngincernya masih yang dalam negeri. Kalau misalnya gue di luar negeri, jadi bakal dapat dua perspektif Yes. banget nih. Coba dari point of view Kak JJ dulu gimana nih persiapannya? Kalau misalnya persiapannya kebetulan ya udah research banyak ya kan, apalagi mau ke negara yang lain ya kan. Terus habis itu kebetulan juga TMI, gue baru aja take IELTS test karena di sana kan itu salah satu kebutuhannya kan. Walaupun agak susah, susah banget kebetulan, tapi ya gue paling tinggal ngurus rapot dan dokumen-dokumen yang lain yang harus mungkin ditranslate ke bahasa Inggris dan lain-lainnya. Walaupun masih banyak, masih panjang, tapi ya doakan aja gue bisa. Amin. Kalau Ale, Oh ternyata Stadia Abroad baik banget ya persiapannya. makanya. Kalau gue sendiri, kalau gue karena masih ngincer dalam negeri, gue so far masih kayak baru research kayak apa univ yang mau gue cari, kayak social life-nya gimana, terus kayak kampusnya kayak gimana, terus juga kayak kehidupannya kayak gimana gitu. Terus juga gue juga kayak sedikit menyesuaikan kayak ya tadi requirements apa aja yang dibutuhkan sama kampusnya. Terus juga kan kalau misalnya dalam negeri kan kebanyakan kan buat tes ya, jalur tes kan. Nah itu gue kebetulan juga udah mulai kayak research kayak gimana sih strategi buat bisa masuk ke dalam univnya melalui jalur tes, atau mungkin apakah ada jalur lain yang bisa membuat gue bisa masuk gitu. Jadi gue masih research tentang hal itu. Kebetulan yang di luar juga sebab-sebab sama Ale, kita kayak harus cari gimana social life-nya di sana, of course, karena itu udah beda negara banget, pasti udah banyak Beda culture shock nggak sih? ya kan? Iya, beda culture. Makanya jadi kalian kayak kalian harus tahu kalau misalnya kalian bisa tanah atau enggak di negara itu, kayak dari weather-nya sendiri, terus dari lingkungannya sendiri, dan lain-lain tuh harus udah, karena bayangin aja kalau misalnya kalian udah sampai sana ternyata kalian nggak kuat, terus kalian mau pulang kan agak susah Sulit ya. ya. Makanya. Kalau saya mah tinggal naik kereta nyampe gitu. Udah tahu Naik nih. kereta. Univnya di mana udah tahu nih kayaknya. Aduh. Amin. Off cam dulu. Off cam dulu. Tahu Iya. daerah mana nih? Mau ngambil daerah mana? Kebetulan kalau misalnya itu masih banyak option sih. Tapi kalau misalnya gue, daripada gue fokus ke satu universitas, gue lebih ke satu jurusan. Jadi kayak beberapa mungkin universitas-universitas yang bagus dengan jurusan itu, kalau bisa semuanya gue coba. Semuanya gue coba. Benar-benar. Agak Iya. berat ya. Agak, Mohon maaf, nggak, saudara. betul itu berat banget. Semangat aja sih buat kita sih. Oke. Ngomong-ngomong, ini kan udah siap kuliah nih, udah siap-siap tes. Kira-kira gimana nih perasaannya mau lulus nih? Udah berapa bulan lagi nih? Tinggal hitungan Iya jari nih, aja di bulan. hitungan jari nih. Udah perhitungan jadi lagi. Kayaknya kita bakal share the same opinion sih di sini. Iya. Coba, Le, senangnya gimana tuh, Le? Senangnya karena kita akhirnya menjadi dewasa. Iya, karena kita akan menghadapi suatu milestone hidup yang baru lah istilahnya. Jadi kayak kalau biasanya kita pas SMA benar-benar dituntun gitu ya. Dan kalian kalau misalnya berbuat salah, istilahnya kalau misalnya kalian jatuh ya dibantuin gitu. Iya. Kalau ini kita benar-benar ngebuat jalan hidup kita sendiri, kita yang nentuin arahnya gimana. Dan kalau misalnya kita jatuh, mau nggak mau yang harus bangun ya diri kita sendiri. Bener, ini kayak stepping to the Iya, outer bener-bener world dunia banget, yang kayak beneran berbeda, lebih luas lagi Iya, gitu kan. dunia Kalian yang harus berbeda. kayak yang tadi live in sebenarnya salah satu yang bisa ngajarin juga sih. Kayak Iya. kalian bakal beneran mandiri banget. Makin ke depannya makin mandiri Iya, lagi. kalian karena pas lagi live in kalian juga kayak diajarin survival sih ya namanya. Yang dimana kalian bisa survival, yang dimana kalian bisa bonding sama masyarakat setempat, itu menurut gua pelajaran hidup yang nggak ternilai. Itu termasuk senengnya. Iya, dan itu termasuk seneng ya. Iya, karena kita akhirnya bisa mempraktikkan itu di Iya. dunia nyata. Yes. Sedihnya itu ya of Itu course tadi harus yang tadi kita omongin itu juga. perpisahan. Jadi yang tadinya mungkin sama teman-teman yang kemana-mana selalu bareng, ya kan akhirnya Kuliah nggak bisa. nggak mungkin semua bareng dong. Makanya, paling mentok-mentok telepon. Itu pun kalau misalnya, Ada waktu luang. makanya bakal Kalaupun sibuk banget. temennya masih ada waktu atau masih ingat kita gitu kan. Punya Sakit gitu circle dengernya. pertemanan sendiri. Iya, takutnya Iya sih kan? gitu. Makanya salah satu sedihnya itu karena kita pada akhirnya teman-teman kita bakal berjalan ke jalannya masing-masing dan jadinya ya kita akan ya berpisah lah istilahnya. Iya, bener banget. Life goes on ya. Life goes on, Bener. tetap life goes on. Benar.
Ya namanya juga people come and go ya nggak? Iya. Tapi jangan semua juga. Jangan semua. Jangan semua juga dong. Pasti ada yang stay, ada yang stay. Ada yang stay. We all need someone to stay. Kemungkinan bakal nangis gak? Bakal nangis gak kalau Nangis gak? Gue kebetulan karena gue orangnya lumayan apa ya, gue meromantis segala sesuatu dan semuanya gue rayakan gitu istilahnya, gue kemungkinan besar bakal nangis. Ekstrovert banget nih, Le. Ya, gue emang gitu bang. Emang gini orangnya. Kalau misalnya gue pasti bakal kangen banget kan, bakal kayak kangen ngumpul bareng, apalagi gue beneran tipe orang yang 24/7 gue sama teman-teman gue. Extrovert banget ya? Sendiri. Extrovert banget ya? Introvert lagi gue. guys, kita udah di penghujung acara kita ini. Iya, udah nih. Ini udah ngomongin baik banget ya? Iya, kita udah dapat ilmu banyak banget dari Kak JJ, dari Kak Ale tentang tips kelas 12, tips masuk kuliah, segala macem, banyak banget. Dan apa aja yang nggak boleh dilewatin di kelas 12 ini. Bener nih, jadi jangan lupa follow dan dengerin Micis di Spotify, terus di YouTube juga kita ada. Terus kita juga Ada akun IG. Akun Instagram kita buka kayak bisa di DM ya guys. Ada tuh send message, kalian bisa klik terus Itu juga pada tahu kali. Itu pada tahu kali. diklik, diketik mau nanyain apapun tentang social life Iya. atau segala macamnya bisa ditanyain. Kalian juga bisa nanyain pertanyaan yang kalian pengen tanyain tentang topik kelas 12 ini. Kalian bisa langsung DM ataupun kalian punya ide lain buat ide podcast kita selanjutnya. Dan jangan lupa buat di-follow akun Instagram kita karena kita punya ini baru nih, program baru. Segmen Yang baru. bakal Namanya apa Seru nih? banget nih. Namanya apa nih? Masa kita spoiler sekarang? Boleh dong. Oh boleh, boleh. Kita kan 3 ya. Iya. 1, 2, 3. Remet. Nah itu bakal jadi kayak segmen baru di Iya. podcast. Bentar dulu, remet singkatannya apa? Disangka kita semua yang remet. Bukan remet yang betting sini. Remet nilai saya. Dikira remet nilai kita. Remet itu Recis Media ya kan. Jadi di situ bakal mungkin Kita ada bakal- video-video lebih seru. Kita bakal nyajiin beberapa konten-konten yang mungkin bakal menarik banget buat Iya. bisa kalian nonton. Jadi pokoknya stay tune aja di itunya Instagram situsnya. Micis Podcast dan juga Spotify dan YouTube karena bakal banyak Iya, update. Sun ada di TikTok ya. Remet, Oh guys. iya, Sun kita juga bakal punya TikTok buat remet. Iya, oke jadi segitu aja sih ya untuk hari ini ya. Gitu ya. Sekian dari kita, which is Mikrofon Recis. Bye.